Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alla ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita pasti mendatangi seseorang untuk meminta nasihatnya. Dan kemudian orang tersebut pasti menasihati kita dengan ucapan bahwa kita harus sabar, dan kita harus sabar, dan kita harus sabar. Kalimat sabar sering kita dengar setiap hari. Kalimat sabar mudah kita dengar, mudah pula kita mengucapkannya. Namun ternyata sabar itu bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian orang. Ketika musibah lebih berat daripada yang ia prediksi, ketika bencana lebih dahsyat daripada ia prediksi, firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba seseorang, Allah tidak akan membebani seseorang di batas kemampuan seseorang tersebut. Namun ternyata ini sependapat dengan bagaimana ulama salaf mengkategorikan bahwa sabar ada 3 hal. Yang pertama, kita harus sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering ketika kita masuk dalam sebuah berkumpulan teman kerja kita yang kebanyakan mereka tidak sholat, maka ketika kita ingin sholat, kita malah diejek sama teman-teman kita. Maka itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, maka di situ kita harus tanamkan sabar, sabar dalam beribadah. Ketika kita keluar dari rumah, berangkat ke masjid, kemudian hujan turun, maka di dalam diri kita harus disabar dalam hati untuk supaya kita bisa berangkat walaupun dalam keadaan hujan. Ketika kita ingin mengeluarkan harta kita, kemudian orang mengatakan bahwa dia itu ingin dilihat pemberian dia kepada orang lain, maka di situ pula kita harus sabar. Hilangkan sifat-sifat riya, hilangkan sifat-sifat syirik karena ingin dilihat orang. Maka beribadah, mengeluarkan sesuatu apapun, infak, zakat, dan sedekahnya harus sabar dalam diri kita, jauhkan daripada hati riya. Yang kedua, ulama salaf memerintahkan kita agar senantiasa sabar, yaitu ketika kita menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya lingkungan pekerjaan, lingkungan kerja yang tidak kondusif, semua orangnya sudah terbiasa dengan maksiat, semua orangnya sudah terbiasa dengan dunia hitam, maka disitulah kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita sabar terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap berpegang teguh terhadap pendirian kita agar kita senantiasa berperilaku baik sesuai dengan tuntunan firman Allah dan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Kemudian ulama salaf mengkategorikan sabar yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Kadang musibah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita mengetahui terlebih dahulu. Kemudian musibah itu terasa berat menimpa kita. Kemudian itu pula yang Allah uji kesabaran kita dalam diri kita agar kita senantiasa sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sering apalagi di Indonesia ini terjadi musibah yang luar biasa. Ada orang kehilangan keluarganya, ada orang kehilangan anaknya, ada orang kehilangan hartanya. Disitulah kesabaran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang lolos dari ujian itu adalah orang-orang yang sabar. Makanya dalam Al-Quran dijamin orang-orang sabar itu, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang sabar. Karena hanya orang-orang sabarlah yang akan didampingi oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah berdampingan dengan Allah, pasti Allah akan menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang baik. Allah pasti akan memberikan tempat yang baik, yaitu maqamam mahmuda ay jannatun na'im, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seberat apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, mari kita bersabar, walaupun memang sabar sulit untuk kita lakukan. Tetapi kita wajib berikhtiar untuk merelakan hati kita, bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.